Senin. Terus besoknya dia satu hari masuk lagi. Sabtu terakhir ya. Nah, Sabtu itu kami baginya supaya dapat semuanya masuk dalam satu minggu 3 kali kan. Nah, 3 kali. Tidak pula dia masuk. Satu sekolah edaran itu mengatakan bahwa tidak boleh ada shift-shiftnya, tidak boleh. Si pagi, si siang boleh. Dia satu shift aja, dah pulang. Itu teknisnya yang bagi-bagikan di lapangan kelas itu namanya. Itu bagaimana? Jadinya hari Senin. Hari Senin itu kelas 1, 3 dan 6. Senin dan Jumat. Nah, 2 tahun sebelum jalan. Jadi ini apa aja? Ya, selama ini anak kita di rumah. Coba kamu hafalkan kali-kali bikin video 1 kali 1 1 makanya apa ada tulisan tuh 2 kali 2 4 kali 3 9 bisa ada papan tapi makin video yuk bikin kotak segitiga luasnya berapa jadi tidak kita papan tapi kalau di sekolah nah ini segitiga itu adalah separuh daripada bangun kubus bangun ruang atau bangun persegi 4 segi 4 separuhnya panjangnya 2 lebarnya 2 terus tengah dibagi 2 berarti apa? Kan itu tadi panjangnya 2 yang dibagi 2 juga Pak kan itu dapat ya dibagi 2 jadi panjangnya 4 lebarnya 2 apa? Dibagi 2 berapa? 4 itu dia makin dapat 4 separuhnya dari tuh. Nah ini semangat sepanjang masih lagi tambah lagi. Nah kita mulai masuk itu jam 8 waktu. 8 ya masuk sekolah. Semua jam 8 sama. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya. Itu jadwalnya itu jam 8 sama sampai jam 10. Terus yang keduanya kelas itu 3 4 sampai dengan 6 ya sama juga jam 8 tapi pulangnya agak lambat jam 11. Kenapa saya sampaikan ini di jam masuk ya supaya waktu penjemputan nanti tidak lagi orang tua itu bertanya jam berapa pulang Pak? Kalau pulang ya udah pulang belum? Tuh sejarah itu. Nah jadi Pak untuk pengantar dan penjemput kami tidak izinkan orang tua masuk ke halaman. Kami siapkan besok malam saya siapkan sore pagi saya siapkan di depan sana tanduk pengantar dan penjemput siswa SD 019 di sini gitu. Nah di situ sudah kami siapkan guru 8 orang 8 di pintu masuk ada 2 jadi 6 di bawah yang 6 itu di bawah mengantar membimbing menuntun nah naik ke pagar supaya jangan kena udah besar Pak Bu orang tua pokoknya tahu beres yang aku ada pengawas sejak pokok Pak ya kan gitu. Nah gitu. Nah yang di pintu dia hanya termometer ya, itu termometer. Untuk panas mobil. Panas mobil. Termogan ya, dan termometer wah, sama suhu. Di pintu. Kemudian semprot pakai apa saya bilang pakai sabun impor dan baru dia masuk kelas. Nah siapkan masker tapi terlupa terus jalan sudah benek do apa nah masker mau digobok terus sudah sekolah kami siapkan. Ya, jangan balik pulang. Koni masker untuk jauh rumahmu. Balik. Mau sampai kami siapkan masker sekolah. Masker kami siapkan. Terus yang ada juga masker.
Karena dalam masa-masa seperti ini banyak yang memantau nih. Bukan kita saja yang mantau, masyarakatnya iya juga. Kemudian ada tim COVID, apa namanya itu? Satgas ya. Satgas COVID itu juga mantau. Oh, brengsek sekolah yang nengok. Yang tukang jemput aja gak pakai masker, saya bilang. Orang sejori pos, kau saya. Daripada saya kau saya penjara, mana-mana. Daripada saya penjara, kan gitu. Nah, jadi pengawasan itu perlu. Karena pertemuan kemarin ya di kota itu hasil dewan sama tim dewan pendidikan dengan DPR menyatakan bahwa orang tua tak pakai masker ngantar anaknya, gurunya maskernya didabu, anaknya maskernya dikocek dan naik dia ke sekolah. Perlu dipantau kembali Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota. Kita takutnya kalau itu nanti sampai ketemu saya berapa kali, akhirnya nanti ada kan tetap muka itu ada lagi, nggak boleh. Nah, inilah daring-daringan lagi lah kita. Yang keduanya, kita takut nanti itu peningkatan COVID itu meningkat. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan juga pada hari ini adalah bahwa anak yang usianya 12 tahun, mas 12 tahun sampai seterusnya atas lebih besar dari 12 tahun wajib vaksin. Terus yang di bawah enggak wajib vaksin. Tapi jika orang tua keberatan, nanti kami bikin pernyataan Pak Bu. Pernyataan ini kami buat dibagikan ke seluruh siswa bahwa di sini ada ketentuan yang menyatakan anak untuk tetap muka, kemudian setuju tidak setuju. Kalau memang Bapak Ibu tidak setuju, saya tak setuju Pak. Setujunya coret ya. Coret. Tak apa Bu, Pak. Gak apa-apa. Kan enggak ada intervensi anak, enggak berarti kan orang tua masih takut. Itu jangan berpikir. Tak apa-apa, tetap kami lakukan pembelajaran tapi dengan cara itu daring. Terus setiap hari kan masuk sekarang nih. Gantian aja. Lantas ada anak yang nggak bisa hadir. Gimana? Tetap guru itu menyampaikan pembelajaran secara daring. Tetap dia menyampaikan ke materi itu ke daring kepada wali murid mahasiswa yang tidak hadir. Jadi setiap hari walaupun dia sampai menerangkan di depan kelas, tetap dia juga harus kirim tugas pelajaran tadi itu kepada anak yang tidak hadir. Dulu nih, umumnya separuh anak nih, kan tidak semua anak nih. Iya. 14 anak. Pada hari Senin ini dia masuk. Tentu ada yang 15 anak lagi, ya 14 anak lagi itu belum datang hari Rabu kan? Nah, yang hari Rabu ini dapat pelajaran pada hari Senin ini. Cuma yang ini tentu secara daring. Sudah daring. Nah, pada waktu masuk di hari Rabu, anak yang kemarin nggak masuk, grup keduanya pada hari Rabu kawannya ini yang di atas 15 terus tuh. Nah, ini kan di hari Jumat nanti dia. Tapi dia juga dapat dari di hari Rabu ini. Yang ini masuk dijelaskan gurunya langsung tatap muka, sementara yang 1 sampai 15 nanti kan dia di hari Jumat ya. Nah, Jumat ini dia dapat secara daring. Nanti akhirnya ketemu lagi kembali. Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau Senin ini datang yang separuhnya lagi nggak dapat pelajaran. Enggak. Dia tetap dapat dari. Ya Pak ya. Jadi gini Pak, kami bagi kelas 1 sampai kelas 3 itu jam 8 sampai jam 10. Kemudian yang kelas 4 sampai kelas 6 jam 8 juga sama masuknya jam 11. Tapi ke sekolah jangan buat jam 8. Tak jam 7 karena 30 menit 7.30 jam 7 boleh, jam 7.30 boleh. Setengah jam itu kita waktunya untuk mendata anak tadi itu, termografannya, memberikan dia semprot tangannya dulu, prokesnya itu sampai dia ke kelas. Kan kami itu ganti-gantian, tentu setengah jam karena kasih waktu. Setelah itu pintu saya tutup, Pak Bu. Tapi ada yang nunggu. Ada perlu kan, kalau ada yang wali murid perlu sekolah, saya tunggu satu kunci juga sehingga kita nanti tak jalan. Artinya nggak keluar masuk orang gitu. Karena kami takut Pak Bu, anak-anak ini nggak sama dengan orang tua.
Di sekolah kami jaga ketat-ketat, di rumah dia keliaran sama kawan-kawannya kan gitu. Nah itu kita was-was anak-anak kita ini, jangan sampai nanti mereka tuduh-menuduh anak sakit di sekolah nih, sekolah bilang oh di rumah dievakuasi nih, kan itu tidak enak. Kemudian anak tidak dikasih untuk, kami nggak buka kantin, nggak ada buka kantin nggak ada buka tutup. Jadi anak kalau memang yang sukanya makan, sarapan atau ngemil, suruh dia mereka bawa bekalnya aja dari rumah, bawa bekal, nggak apa-apa. Nanti makannya di mana? Makannya di kelas, kami nggak kasih keluar, tetap makannya di dalam kelas. Nah, itulah dia. Persetujuan ini Bapak buat tak usah tanpa ada perasaan. Nanti kok tak setuju, ya Tuhan aku. Nanti dikasih nih, apa nih? Joko, oh nggak setuju bapaknya. Joko nih, sudah aja, oh nggak gitu nggak gitu Bu ya. Kita mau tahu ya survei ini setuju tak setuju, karena nanti dinas minta laporan kami anak yang setuju dan tak setuju. Terus selanjutnya yang ingin disampaikan juga bahwa pengaturan tempat duduk siswa kami akan ngatur seperti inilah nih, 1 1 1 1 1 1. Tak boleh dia mata taruh 2, nanti dia namanya dalam kawan dia bilang, takutnya kan dia bilang, gak lama nggak jumpa oh mau peluk-peluk ini, ayo pelak-pelak sekarang lain, udah terlalu banyak nonton YouTube, kan gitu kan, itu kami takut. Maka bilang pisahkan Bu, apalah Pak nanti anaknya duduk sendiri Bapak, enggak pisahkan karena buang kursinya keluar yang lain, tinggal ini Pak Leman, nggak mau dicampur-campur itu. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kemudian sekolah menutup tempat perkumpulan atau bermain, sekolah tidak ada olahraga, kemudian tidak ada kesenian, kegiatan upacara bendera, olahraga dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan. Terus sekolah tidak membuka kantin, sekolah menjaga kebersihan gagang pintu. Jadi mulai siang ini kami mulai semprot dengan tahu kayak namanya nih, katanya sabun ya, sabun uang itu lah, semprot semuanya. Yang ini, yang besok Senin anak pulang sekolah semprot lagi, saya bilang. Enggak ada ceritanya seminggu 2 kali, enggak ada. Pak berat Pak, mikul barang berat, kalau berat berhenti ya bilang. Gitu kan, berhenti ya. Yang buta ya guru. Setelah itu kan, guru kan sudah 2 tahun ya, makan gaji buta, abang. Bapak emaknya ngajar di rumah, dapat gaji guru nih, nggak tahu diri kadang-kadang emang. Udah. Nggak mau juga mikul itu, ada berhenti ya lagi. Ya Pak Dari ya, 4 hari saya ada kerja di porsi 3 hari, daripada kena omnya. Makanya kalau anak murid tak bisa, kurang wajar. Kalau dia pintar nggak mau sekolah dia pintar nggak mau sekolah lagi, makanya dia kurang itulah dia sekolah. Aduh anak aku nggak ngerti, wajar lah Pak 2 tahun ya sekolah tiap hari dia nggak ngerti, apalagi kayak ini. Yang ngajar mamanya yang dapat gajinya gurunya, macam mana? Coba guru gaji guru kasihkan emaknya. Kalau nggak rajin pinteran itu memang, ya gitu. Ya kalian mana ya? Itulah makanya Pak Bu. Kalau ada hal-hal lain Pak Bu, sekarang kesempatan saya untuk bicara ini kebetulan bisa ketemu. Kalau ada hal-hal yang kiranya sekolah kurang pantas berbuat sesuatu kepada anak kita atau kepada dokter itu, tolong sampaikan ke saya. Ya WA aja juga, rumah di sini kok. Kamu tak kasih kamu Bu Ibu Epa nih mamanya. Wah ini itu, masa minta jilbab? Mama, anak aku minta jilbab ya. Mungkin Eva bilang ada gitu, jilbab baru ya, mantap. Apa masih Bu? Masukkan Pak aja kan? Enggak lah Pak beli. Iya lah beli. Jangan ya nanti lapor KPK. Ibu tahu. Gratifikasi namanya. Gitu. Ya Bu ya, kadang guru pandai juga ngomongnya Pak Leman ya. Tak ada kenang-kenangan untuk ibu nih. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih. Tahun dulu ada loh. Tahun ini tak ada. Tahun ini kenang-kenangan nih. Cincin halus. Cincin anak pukul menantu. Udah kayak gitu. Itu tak boleh Bu. Tak boleh. Saya jadi guru udah cukup lama. Tak pernah kalimat itu saya ucapkan ke anak saya tuh. Anak-anak murid itu tak pernah saya ucapkan. Karena saya tahu kalau ngomong itu berarti minta. Cuma tidak langsung. Jangan ibu pasak-pasakan.
Kalau memang ngasih sendiri itu nggak perlu diucapkan. Kalau orang ngasih ini untuk kenangan lah, beli jilbab atau beli telkom, mudah-mudahan dipakai sholat atau dapat ibadahnya, mungkin. Jangan ada ucapan itu tak suka. Jangan Pak Bu ya, sampaikan dengan saya Pak Bu. Lanjut saya masih di sini. Kalau dikasih panjang umur 3 tahun, habis itu selesai acara kita, kan gitu. Saya ingin mendidik kita semua supaya kita nih ya tahu mengalami susah hidupnya. Wali murid kita enak guru, terima duit gaji jalan. Jadi itulah MOU yang akan kami buat nanti ke pihak rumah sakit puskesmas sebagai apa Bu? Sebagai dia COVID ini sebagai ya satgas ya kami laporkan ke sana Pak Bu. Jadi protokol kesehatan yang kami sampaikan seperti itu. Untuk guru sudah saya bikin, kemudian untuk tenaga kependidikan guru sudah bikin, kemudian untuk siswa juga sudah kami bikin. Jadi siswa persyaratannya dia harus berangkat ke sekolah dipastikan dalam keadaan sehat. Kalau anak bapak ibu sakit atau batuk aja lah, pilek atau nggak usah ke sekolah Pak Bu, nggak usah. WA aja gurunya, anak saya dalam keadaan pilek. Nggak ada istilah itu, dia secara daring dia nyampaikan nanti tuh guru tuh, itu daring. Jangan dimasukkan. Kalau sampai ke tahun sini nampak, saya perhatikan juga tuh guru kalau nampak guru, nggak ngomong, ini aja deh, langsung pikirkan, bawa ke dalam ruangan, kasih obat, antar pulang. Kemudian berangkat wajib memakai masker, membawa tisu, hand sanitizer kalau dia punya, kalau nggak punya di sekolah ada juga nanti. Kalau standby sabun ada. Kemudian yang wajib mengecek suhu badan itu nanti ada mencuci tangan, ada pakai sabun sudah disiapkan juga. Terus siswa menjaga kebersihan, kesiapan tempat duduknya masing-masing, guru yang disiapkan juga untuk murid. Kemudian menempati duduk telah ditentukan oleh sekolah selama kegiatan minimal 1,5 meter, 1 meter. Apabila merasakan gejala demam, batuk, pilek, tenggorokan sesak napas, segera lapor ke guru. Jadi Bapak itu tolong sampaikan juga, siswa harus menghindari kontak fisik langsung, ciuman tangan dan sebagainya. Tak ada cium tangan itu tidak lagi. Kemudian setelah selesai KBM, kegiatan belajar mengajar, wajib langsung pulang. Gitu. Jadi kami nanti anak itu kalau memang belum dijemput, ya, kami tanya juga. Kami akan tunggu anak itu di sini. Tak ada yang anak itu dibiarkan. Karena selama ini kan dibiarkan anak itu sana, dikumpul sana pun kami tidak akan kami biarkan. Kami marah nanti. Duduk di depan ini boleh, tapi kalau dingin ya macam orang nunggu antrian gitu lah. Itu untuk siswanya. Untuk tenaga pendidikan juga kami sudah siapkan juga. Ini harus diikuti. Kemudian yang hal lain lagi itu saya rasa tak ada. Ibu mungkin ada tanggapan nanti dari Bapak Ibu berkenaan masalah ini. Untuk masukan kami persilakan. Itu saya menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya semua kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 019 Kecamatan Dan Timur, kemudian para mahasiswa guru yang hadir di ruangan ini, dan wali murid, Bapak Ibu-Ibu yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita semua telah dapat hadir ke sekolah kita. Sebenarnya informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ini sebenarnya sudah ditunggu-tunggu, ya. Sudah ditunggu-tunggu oleh wali murid. Kenapa kita tunggu? Karena selama ini pembelajaran melalui daring itu sangat menyulitkan, ya. Sangat menyulitkan sekali. Bukannya guru saja yang sulit,
siswa-siswi juga anak-anak kita tuh sulit ya, apalagi orang tuanya. Tadi sudah dipaparkan oleh kepala sekolah ya, namanya anak-anak usia dini itu beraneka ragam tingkahnya ya. Saya juga merasa salut ya. Saya juga memberikan aspirasi kepada pihak sekolah ya, terutama kepada kepala sekolah tadi sudah menyatakan secara terus terang ya, belak-belakan itu luar biasa ya. Kenapa saya katakan belak-belakan? Terutama masalah kegiatan guru yang selama ini dilakukan di sekolah. Dengan adanya daring itu, guru itu bebas tugas dibilang ya. Jadi tanggung jawab sepenuhnya adalah orang tuanya yang ngajarin anaknya. Sebenarnya namanya anak-anak umur SD itu saya anggap umur yang sangat dini sekali. Namanya anak sudah umur sangat dini ya, masih rendah umurnya, tentu mereka itu kan perlu sentuhan ya, perlu rangsangan oleh guru-guru yang mengajar di sini ya. Dengan apa kita memberikan rangsangan sentuhan? Ya harus tatap muka, memberikan pembelajaran tatap muka seperti itu ya. Nah selama ini yang kita lakukan selama 2 tahun itu ya dengan daring ini ya, tanggung jawab sepenuhnya ya orang tuanya. Kadang-kadang anak itu ada tidak, kadang-kadang laporan kepada gurunya entah fiktif atau tidak ya, bisa saja dikelabuin gurunya itu, padahal sebenarnya anak kita nggak belajar. Oleh karena itu saya rasa kalau untuk wali murid yang masuk di SD 019 mungkin tidak ada yang merekayasa laporannya kepada gurunya. Saya yakin karena tidak ada satupun orang tua yang akan mengajari anak yang tidak baik. Tentu rata-rata orang tua kita itu pinginnya itu anak itu semua pintar ya, jadi anak yang pintar semua, yang berprestasi itu. Maka saya terus terang sebagai komite merasa bangga bahwa ada himbauan dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan bahwa tanggal 8 bulan ini sudah mulai lagi belajar yang namanya PTM ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Kenapa kok dikasih embilan terbatas ya? Karena pandemi COVID ini belum normal ya, masih ada tapi sedang melandai ya seperti itu. Terus tadi sudah disampaikan oleh pihak sekolah masalah teknis pembelajaran akan dilakukan oleh pihak sekolah. Mari semua himbauan baik dari pemerintah ataupun dari pihak sekolah agar hendaknya bisa dipatuhi ya. Agar bisa hendaknya kita patuhi, kita sebagai orang tua ya. Ada beberapa saya simak tadi himbauan dari Dinas Pendidikan masalah prokes ya. Kita harus, pihak sekolah harus menetralisir agar supaya betul-betul ruangnya akan ditempatin untuk belajar di ruangan itu betul steril ya, tidak ada wabah ya, tidak ada COVID di dalamnya. Maka persiapannya adalah harus diadakan penyemprotan sanitizer ya, seperti itu. Terus kemudian disediakan oleh termometer ini alat untuk mengukur suhu, itu bahasa Indonesianya termometer gitu ya, bahasa Indonesianya. Kalau kadang-kadang ada bilang termogan orang bilang kan. Maka saya yakin ya, walaupun kami sebagai komite
mengharapkan semua prokes harus dipersiapkan, tapi saya yakin, saya tahu Pak Kepala Sekolah ini seperti apa. Saya yakin bahwa Bapak sekolah, Kepala Sekolah ini prihatin terhadap anak-anak kita. Ya, betul-betul beliau tuh punya niat untuk memandaikan anak-anak kita. Tapi tidak hanya untuk tujuan untuk memandaikan anak kita, akan tapi kesehatan juga kita perhatikan. Maka saya yakin pihak sekolah semua himbauan dari pemerintah akan dipersiapkan, termasuk termometer tadi, cuci tangan, pakai masker, terus kemudian juga ini penting. Karena apa? Karena ini uji coba, Bapak Ibu, uji coba. Kalau pihak sekolah tidak mau melaksanakan sesuai anjuran pemerintah prokes tersebut, maka mungkin PTM ini akan dicabut di SD kita ini. Ya, oleh karena itu maka mari kita jaga bersama. Ya, kasihan anak-anak kita. Kita juga selaku orang tua juga sudah capek. Ya. Sudah capek ngurus anak kita. Bukan kita tidak ikhlas ya, tidak sayang sama anak. Tapi karena kita profesinya bukan guru, udah otomatis teknis cara mendidik anak itu beda dengan guru yang punya ilmunya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ikutin aja saran saya, ikutin aja apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah masalah pembelajaran tatap muka terbatas ini. Itu harapan saya. Terus kemudian juga anak kita kontrol kesehatannya ya, karena sudah lama kita tunggu-tunggu masalah belajar tatap muka ini ya. Ini sudah ada peluang baik buat kita, maka kita harapkan sama-sama mendukung ya. Jadi pihak sekolah untuk memandaikan anak kita dukung, kita selaku orang tuanya juga kita dukung. Terus kemudian sekalian, memang PTM ini saya lihat di Bintan sudah, kalau dibilang agak lambat ya. Agak lambat, karena di kota sudah jalan itu. Nah, saya lihat kalau ke Tanjung Pinang itu sudah banyak anak-anak jam 10, jam 11 tuh udah jemput anaknya ke sekolah itu udah. Mau di Bintan aja, tapi tak masalah. Yang penting kegiatan atau program PPTN dari pemerintah dinas pendidikan itu di Bintan juga berjalan. Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin merujut, akhirnya COVID-19 di Bintan tidak ada yang kita harapkan ya. Cuman Bapak Ibu sekalian, yang kita yang kita tak habis pikir sekalian, saya semalam dapat informasi katanya, coba bayangkan, masa COVID itu bisa diprediksi, ya kan, bisa diprediksi ya, kok bisa diprediksi, luar biasa sekarang. Katanya informasinya itu nanti Januari 2002 ini akan timbul lagi, akan semarak lagi katanya corona itu di Indonesia, katanya seperti itu. Coba. Oleh karena itu ya mudah-mudahan tidak ya, dan tidak, kita bertahap. Kalau nggak salah di Bintan sudah masuk level 1 untuk COVID-19 ya, mudah-mudahan levelnya hilang. Kalau udah hilang, larinya ke new normal, maka mungkin anak kita sempurna belajar di sekolah kita ini. Itulah kita harapan saya. Maka dengan ini mari kita dukung semua ya, dukung. Kalau kita dukung untuk sekolah anak, kemudian perhatikan kondisi anak dan perhatikan masalah prokes untuk anak. Itu harapan saya. Itu aja Pak Sekolah. Selamat belajar. Terus kemudian tadi saya juga merasa bangga juga bahwa ada teknis-teknis yang akan dilakukan oleh pihak sekolah masalah PTM ini untuk kenyamanan dan kenormalan dalam proses belajar mengajar di SD 019 ini. Itu saja yang kita sampaikan, dan terima kasih dan mohon maaf
apa yang disampaikan mungkin tidak pada tempatnya. Tutup, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Panitia telah menyampaikan saran pendapat serta anjuran ataupun motivasi kepada kita semua. Semoga-mogahan apa yang kita rencanakan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita tentunya dan harapan pemerintah khususnya aku nantinya. Juga saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam penyampaian pembelajaran secara daring Bapak Ibu, jika adalah guru yang menyampaikan tugas terlalu banyak, tolong sampaikan ke saya. Sampaikan saya tidak setuju karena sesuai dengan aturan kementerian bahwa sekolah tidak boleh mengejar target kurikulum, tidak boleh. Mungkin karena gurunya nggak paham kan, takut nanti saya meriksa dia punya perangkat pembelajaran itu kurikulum yang dia buat dia tidak sama dengan standar nasional, kan kadang-kadang saya marah, omel maksud itu. Jadi itu dari jelasin juga kemarin bahwa tidak dikejar itu standar. Jadi kalau Bapak itu nanti, ya Allah, tugas sekolah buku pagi siang sore nulis sampai tengok tangan anak nih ya, Ibu tolong kasih tahu saya Bu ya, kasih tahu aja Pak, terlalu banyak itu tugas. Kemarin saya dapat informasi juga beberapa orang tua, langsung saya ke gurunya, besok kalau masih tugas jangan kayak itu, besok anak engkau kasih tugas banyak mau tak? Atau tugas kamu jadi guru yang kasih banyak mau tak? Hari ini siapkan dari PP sampai seminggu macam itulah. Pak berat lah Pak, nah, itulah mungkin murid baru belajar nulis ABC kok huruf banyak. Sementara guru pun tidak nerangkan. Nulis huruf A itu begini loh nak. Tulis ABC, pandai ngomong ya. Salah. Gurunya nggak nerangkan teorinya, tapi ditugaskan ke anaknya. Nggak ngasih tugas halaman 8 sampai halaman 10 kerjakan. Rukun iman berapa? Gimana mak? Kau tengoklah buku ngaji mak kau tuh. Mana nengok mana? Ini mak, ini mak ya contohnya. Tulis itu semua tuh, betul lah tuh. Kan gitu. Nah, gurunya kan harus menerangkan rukun iman yang pertama apa, yang kedua sampai. Ayo sekarang ambil wudhu. Apa dulu? Habis tangan apa? Kaki, mulut atau kepala? Nggak jelaskan. Coba praktekkan ambil wudhu. Merintah orang tua supaya ngajar anak nih. Enak, untung punya wali muridnya saya. Kalau saya bapak dapat gaji, kami pula yang ngajar Pak ya. Jadi jawab saya, memang itu. Kayak gitu. Harusnya kan di sekolah dia dipraktekkan. Ada yang dibuat. Jadi pesan saya itu, jadi kalau ada tugas yang lebih banyak, tolong sampaikan ke saya. Ada surat pun tidak apa-apa. Surat kalian. Nggak ada tanggung jawab kalian mana. Sampaikan aja, saya nggak akan sebut Ibu, nggak akan sebut siapa orangnya enggak. Saya nyampaikan secara seluruh guru duduk rapat kita kita bicarakan evaluasi nih anak-anak ini kemarin setelah seminggu saya telah perhatikan atau bukunya nggak dinilai Bu. Tolong kasih tahu saya, udah tugas dibuat dia parah Bu. Tak setuju saya itu Bu. Apa itu parah Bu? Kayak macam mau terima duit aja pakai parah-parah. Dinilai lah. Parah ini berarti anak Endang tinggi, anak Epa ini memang jarang kasih kue nih. Udah rendah. Begitu jadinya nanti parah. Tidak ada tuh nilai parah itu. Nilai kira-kira, prediksi. Tak boleh. Kalau ada parah-parah kasih tahu Pak. Kasih tahu saya. Fotokan WA ke saya tuh tidak apa-apa. Kan saya sampaikan siapa orang enggak. Saya nggak tahu Ibu punya nama siapa kan. Nggak tahu juga. Saya pun tidak menyebutkan lah etikanya kayak gitu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini saya rasa sudah sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu ada keperluan lainnya. Cuman yang saya ingin sampaikan kembali untuk pernyataan ini Pak Bu, kalau setuju bilang dia setuju, kalau enggak bilang enggak setuju, enggak apa-apa. Yang setuju datang ke sekolah, yang enggak setuju, cuman ini kembalikan juga supaya kami tahu yang perlu dinilainya secara daring. Takutnya kan enggak dikembalikan, begitu di absen guru, nama si Joko ini harusnya datang hari ini kok enggak datang. Ini apa nih? Kan gurunya tahunya itu aja apa? Atau anak mungkin nggak ada motor, nggak ada HP, nggak ada apa, bisa jadi. Nah seperti itu. Sampaikan aja, nggak usah sampaikan ke sekolah terlalu repot. Lewat ke rumah tuh, Pak itu, titip boleh juga. Atau ke Pak Eman boleh juga. Bu Yeti jumpa boleh juga. Tak masalah, saya bagi saya tak masalah. Waktu nggak ada, nggak ada jalannya. Itu Pak Bu ya. Kayak saya juga. Kadang Bu tuh nengok, kok saya di rumah masang trali, untuk trali siapa? Trali sekolah. Padahal kalau mau suruh beli, saya bisa beli. Tapi saya tak mau, duduk diam. Saya memang nggak ada kerjaan yang 1 bulan ini, setahun ini, setahun lebih ini.
kayak gitu. Jadi dari kerja kayak gitu, ganti besinya aja sudahlah, upahnya terserah mau dikasih enggak ya sudah. Dia gitu, kayak gitu Pak Bu. Saya itu aja yang dapat saya sampaikan. Jika ada masukan Bapak Ibu kami tunggu. Ada kira-kira Pak Bu? Kami tunggu. Isinya ada. Jadi isinya pernyataan itu Bu. 1. Mengizinkan dan bersedia anak saya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SD 019 Bintang Timur tahun pelajaran 2122. Yang kedua, bersedia mematuhi dan mengikuti peraturan standar protokol kesehatan. Ya, artinya pakai masker, kalau cuci tangan mau di tangan, kadang takut anak cuci tangan mau Pak, bersih tangan saya dari rumah Pak. Itu nggak beli kok, nggak nyuci. 3. Bersedia mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas sesuai jadwal. Nah, masuknya jam 8, datangnya jam 9. Nggak usah datang aja lah, duduk udah beda 2 jam nggak datang pula kan. Kemudian tidak keberatan menerima sanksi jika tidak mengikuti standar protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 019, Bapak Ketua Komite SD 011 dan Bapak Ibu yang berbahagia. Mungkin kami dari orang tua kelas 3D, senang sekali Pak mungkin terkait masalah PTP ini, pembelajaran tatap muka terbatas ini. Jadi mungkin Terima kasih Pak. mungkin ada beberapa pertanyaan cuma 2 aja Pak. Sisanya menceritakan kondisi anak kita aja. Mungkin barangkali pengalamannya sama dengan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Satu pertanyaannya Pak terkait masalah seragam. Tadi ada keputusan dari rekan saya yang kelas 1 seragamnya kan sekarang kan belum dapat. Jadi bagaimana seragam sekolahnya? Satu. Yang kedua yang sudah yang pembatasan tatap muka ini kan ada dibatasi jadi sekitar berapa persen untuk sekolah. Itu yang tadi jadwal sudah saya lihat tadi sangat jelas, kelas 1, 3 dan 6 dan juga disambung lagi 2 dan 4 dan juga 5. Jadi terkait tadi itu masalah optimal dengan posko Pak, posko kesehatan, prokesnya dari sudah dijelaskan teknisnya, namun daring kami juga sekarang merasa kesulitan. Mengapa kesulitan? Karena anak-anak ini agak susah kita awasi karena sekarang ini kan lihat handphone, apalagi sekarang ini konten-konten yang sudah tidak layak lagi ditonton oleh anak-anak kita ini. Jadi ada istilahnya saran ataupun kepada anak-anak supaya ada pembatasan pembelajaran memakai handphone. Jadi supaya ada pembatasan Pak, supaya kami juga bisa, misalnya ini kan sudah mulai 20% nih, tentu ada nanti daring-daring lagi karena menyusul daring-daring lagi kepada anak-anak. Jadi maksud kami itu juga dikurangi porsinya untuk daring melalui daring supaya kami juga bisa mengawasi anak-anak menggunakan handphone. Nah, itu satu Pak. Yang keduanya tadi anak-anak ini kan tadi kalau misalnya sakit, jadi gak usah ke sekolah kan begitu. Jadi mungkin ini bisa juga mungkin Pak sebagai kita juga orang tua supaya ini tidak menjadi beban bagi orang tua. Jadi tidak dibebankan, mungkin nggak masuk, jadi diganti dengan tugas atau mungkin ada kegiatan. Nah, ini mungkin saya rasa mungkin agak ini lagi Pak supaya tidak dibebankan kepada anak-anak. Karena ini kita hari-hari ini kita sangat kesulitan untuk mendidik anak kita karena sehari-hari saya lihat antara saya dengan anak karena mungkin sibuk dengan ibunya, kadang-kadang ketika diajari bisa-bisa ribut antara anak dengan emaknya. Karena ya itu tadi, makanya saya sangat sangat baik sekali di level 3 ini sekarang di level 1. Ya kalau bisa ke depannya kita berdoa supaya bisa tatap mukanya full. Iya, soalnya ini persentase belajarnya ini
anak kita ini saya rasa ini 90% di tangan orang tua. Nah pada hari ini kondisinya 20% di sekolah, 80% sudah di orang tua. Jadi mudah-mudahan Pak, saya berharapnya itu 50% ataupun 40% di sekolah, di rumah itu sekitar 60%. Soalnya agak susah, apalagi sekarang anak ini agak susah sekali diatur. Kadang-kadang anak menjadi kepala keluarga di rumah. Satu kali dibilang orang tuanya begini, bantahannya ini. Jadi maksud kami Pak, supaya sama-sama kita sepakat antara orang tua dengan guru, supaya ada pembatasan pembelajaran menggunakan handphone. Jadi artinya dikurangi sedikit Pak, supaya kita juga membatasi anak-anak menggunakan handphone di rumah. Karena alasan anak, saya masih belajar. Jadi akhirnya kan kalau melihat YouTube kadang-kadang ada konten-konten yang muncul yang tidak layak ditonton oleh anak-anak kita Pak. Jadi dua itu mungkin Pak, tadi pertanyaan titipan, tadi masalah pakaian, yang kedua tadi pembatasan pembelajaran menggunakan handphone di PTPNT hari ini. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Kalau mungkin ya, terus tadi Pak ada posko terkait penanganan kesehatan. Ya minimal adalah terkait anak-anak ini dilaporkan bahwa sehat terus, supaya kita juga bisa antisipasi anak-anak kita ini sekolah sehari-hari. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Semalam kami sudah dapat jadwal, anak kami belajarnya kan dalam satu kelas dibagi dua. Ya Pak ya, yang sudah Bapak terangkan tadi. Nah, di satu kelas itu kan dibagi dua, kelas A ada kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A-nya belajarnya buat anak saya kelas 4, belajarnya ini Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya Pak ya, Selasa, Kamis, dan Sabtu kalau kelas 4. Terus jadwalnya kan dibagi, anaknya kan bagi dua kelompok, A dan B. Kelompok A hari Selasa, kelompok B hari Kamis. Nah, Sabtunya kan balik lagi, kalau saya nggak salah nih ya, balik lagi ke A. Kalau saya nggak salah ya Pak ya. B, A, B ya. Ya, kelompok A itu belajarnya hari Selasa, kelompok B belajarnya hari Kamis. Nah, Sabtunya kan kosong tuh Bu, Pak. Dapat saya paling informasi di sini, kalau hari Sabtunya itu balik ke A lagi. Nah, hari Selasanya apakah A lagi belajar atau kelompok B lagi yang belajar gitu? Kan kadang kalau wali murid ini kan kalau nggak dijelaskan secara itu nggak jelas gitu. Takutnya kami nanti bertanya-bertanya lagi ke wali murid yang lain nggak paham juga gitu kan. Lebih baik di sini kita jelaskan secara gampangnya. Mungkin satu kelas kan selalu dibagi dua 50% ya Bu ya. Nah, karena dapat informasi di sini, karena hari Sabtunya balik lagi ke kelompok A, artinya Selasanya kelompok B. Nah, Kamisnya kelompok A. Itu mungkin ya Bu ya. Kalau saya nggak salah penalaran gitu, mungkin lebih jelasnya tolong Bapak jelaskan yang sejelasnya gitu, biar kami tidak salah paham. Ya, hanya itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi waktu. Mungkin pertanyaan saya juga sama dengan Ibu yang tadi. Saya mewakili di sekolah rendah Pak, kelas 1. Sama lah Pak, maksudnya gini, tadi di kelas 1A jumlah muridnya kan 28. Di hari Senin masuk, berarti 14 orang. Ya, tapi mama-mama yang lain bingung. Anakku yang nomor 15 sampai 28 kapan masuknya? Apakah yang 15 ke 28 itu daring atau bagaimana? Nanti kalau udah Senin masuk, terus masuk lagi Rabu. Loh, anakku yang 15 sampai 28 ini kemana? Pasti bingung. Bapak, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Kalau mau nanya namanya sebentar Pak, tadi Bapak namanya siapa Pak? Dari anak namanya siapa? Oh, ini Sredar Bu. Bapak namanya? Ini Sredar. Muridnya? Anaknya. Kelas 3. Kelas 3. Iya. Atas nama? Kaila Yusra. Kaila Yusra.
Kelas 3 ya Pak ya? Iya. Ibu mau Bu? Kelas 4A, namanya Nizam Rahman. Ibu? Kelas 1A. Kelas 1A. Asmaul Izzain. Ya. Makasih Pak, Bu atas pertanyaannya. Nah, kayak gini maksud saya tuh. Jadi kita tak bertanya banyak, kalaupun tanya juga lah, tapi tidak tanya yang merungsing karena kita ada pikiran kita gitu kan. Nah, baiklah saya jawab dulu. Pembatasan penggunaan HP itu memang tugas pokok seorang guru atau pendidik itu tidak bisa diganti dengan media elektronik, tidak bisa. Apapun alasannya itu payah. Payahnya karena di sana kalau HP itu tidak mengenal moral. Kalau guru masih ada moral, walaupun ada kadang-kadang tak bermoral juga, kadang-kadang kayak gitu kan, bukan, ya kan? Jadi untuk tatap muka terbatas ini kan memang masih dalam coba dari Pak Leman ya, Pak Komite bilang itu betul, memang dalam masa percobaan. Namun tadi saya mengatakan bahwa anak yang daring seperti yang kata Ibu tadi, kalau umpamanya yang ini masuk, terus yang di rumah itu ngapa? Daring. Itu kan ya, opsi kami dulu. Nah, sekarang pendapat Bapak tadi kan jadi terang kita lagi. Terang saya gini. Kalau lah daring, tentulah dia menggunakan HP. Akhirnya kan tetap menggunakan HP. Kalau saya kasih jalan keluarnya kayak gini. Yang daring tadi, yang di rumah tadi, boleh dia buka HP, tapi tidak mesti hari itu dikerjakan tugasnya. Umpamanya setelah pulang sekolah, bapak mama, mama nih saya kasih pilihan aja, kalau nggak pun nanti kita hilangkan aja, kan gitu. Ya. Kalau mau. Ngerjakan itu setelah bapaknya pulang kerja, malam, umpamanya waktu daripada dia nonton TV 1 jam dari 8 sampai 9, kamu besok masuk naknya? Iya. Tadi kan kamu nggak masuk? Iya. Terus udah daring nih. Coba kamu kerjakan dulu. Sekarang bapak ada rumah, nggak perlu bapak lagi, nggak siap hari ini nggak apa-apa. Antar Sabtu nanti daring ini. Sabtu nanti, jadi supaya anak tuh jangan terlalu kan kadang orang tua sekarang kan gitu. Anak tuh ya pernah kerja nak bawa HP juga nih, gimana kok nih? Tinggal HP, kesempatan dia lah. Memang betul. Akhirnya itu konten-konten tak senonoh terserah. Tekannya Google nak nengok itu yang keluar lain dulu, kan gitu. Makanya kami kemarin mengajarkan tentang Zoom meeting itu menggunakan Google Classroom, itu hanya bisa dibuka Google Classroom. Kemudian ada lagi satu HP, kita punya settingan untuk tidak membuka YouTube dewasa itu terkunci, bisa juga sih. Tapi kan semua orang tua pahami, bukan bang ya? Tidak semua orang tua paham. Salah HP-nya, soalnya pakai TikTok ini yang udah bukan belajar rupanya, kayak gitu. Jadi macam mana solusi kami ini tadi? Kalau menurut Bapak, tidak usah ada kan? Jadi Senin itu 15 anak Bu, ya 15 anak yang belajar tadi, yang 1 sampai 15, yang 16-nya itu, maksudnya yang 50%-nya lagi itu, nggak usah ada tugas lah, besok kan dia sekolah. Oh gitu. Mau gitu? Boleh juga. Boleh. Supaya jangan berat jangan lama nih, boleh. Kalau menurut Bapak tadi yang 15-nya di rumah ada belajar, nah apakah nanti hari setelah Kamis, seperti yang saya nih, maksudnya kan Selasa Kamis. Nah, kapan hari Kamisnya, gurunya ngulang lagi nggak pelajaran yang hari Selasa gitu? Iya, memang gitu. Ya, dia harus menyampaikan materinya itu, makanya hari ini tentang bilangan Pak Mambo ya. Senin ini bilangan 15 anak nih. Pada hari Selasanya, ya kan, masih bilangan dia. Materi itu harus tuntas dia. Nah, karena dia untuk mendapatkan nilai kompetensi anak tentang bilangan, semua anak yang ada di dalam kelas itu, gitu. Jadi materi yang dia sampaikan tadi bisa saja materi hari ini tentang bilangan juga yang didaringkan itu bilangan juga, tapi nanti di sekolah pada hari Selasa dia menyampaikan tentang bilangan itu juga. Enggak dilanjut, awas kita. Enggak boleh, tak mau saya. Tetap sama materinya. Besok Selasa, Rabu materi baru lagi, Kamis jumpa lagi, Jumat materi baru lagi, Sabtu dia materi sama yang sama juga yang kemarin, gitu. Tidak loncat-loncat, enggak mau, enggak boleh.
Karena nanti penilaian berbeda pula, nanti sudah dapat bilang kan penjumlahan pas hari Selasa dapat sekalian. Nanti hari Jumat pembagian, jadi yang perkalian tidak dapat yang pertama tuh penjumlahan yang didapatnya, anak angka itu. Nah itu satu Pak Bu ya. Jadi bagaimana? Tidak usah kita adakan daring. Kalau kayak gitu Pak, kalau memang sama, harusnya nanti yang hari Seninnya belajar masih PR aja, nanti Selasa masih PR dulu nggak apa gitu kan? Kalau memang sama materinya, yang dari di rumah ini mungkin nggak usah daring gitu. Kalau begitu juga nggak apa gitu kan? Kalau nanti ada kan Pak belajar juga di. Ketemu dia, ketemu, betul. Ya gitu. Kalau gitu sih menurut saya sih mungkin bagus juga, atau kalau yang anak belajar di rumah pelajaran sebelumnya diulang lagi gitu. Oh gitu ya, namanya apa? Kalau anak belajar juga Persep. gitu. Persep ya. Iya. Lakukan aku lagi kan, boleh. Ataupun ya bisa juga umpamanya yang tadi kata abang, karena kita ini mau mengantisipasi anak dengan menggunakan HP ini loh, mengurangi bukan yang nggak menggunakan, mengurangi ya. Mungkin selama di kelas saya mungkin ya di kelas mana itu ada beberapa gurunya ngasih video YouTube tidak seberapa. Nah dikasih tuh contohnya, nah kali ini belajarnya halaman sekian materinya gitu kan. Nah coba dibaca dulu gitu kan. Nah nanti ibunya jelaskan juga jelaskan sebentar, nanti tugasnya di buku Pak, bukan di HP. Enggak, ya, betul. Jadi anaknya nggak yang pegang HP lagi. Enggak, jadi Pak Bu, ya maaf. Saya memang ketemu juga nih di sekolah ini. Kelas 1, 2, 3, anaknya coret buku tuh Bu. Boleh. Buku pakai apa tema itu? Iya. Coret aja di situ. Enggak usah pakai buku tulis, enggak usah. Tidak akan nulis Pak. Nah, Nanti akan nulis kalau Enggak. nulis di buku paket. enggak, buku pakai itu kan ada yang ditulis, ada yang nulis juga. Iya. Enggak ada juga. Boleh. Kalau dia mau nulis nanti ibunya bimbing. Iya nak, nulis yang cantik yuk, agak halus, sebenarnya kan. Lain. Tapi buku itu boleh dicoret. Iya. Digunting ya boleh. Kalau main anak coba menempel gambar yang ada di buku, gambar kupu-kupu. Mana gambarnya Mak? Nggak tahu. Gunting aja. Gunting gambar itu, tempel di buku gambar. Boleh. Boleh. Kan heran. Kok buku sini 1 sampai 3 kok cantik ya? Aku bilang, sayang Pak. Sayang apa yang bukan apa kita? Aku bilang. Negara suruh beli 1, 2, 3, gunakan, itu barang habis pakai, rusakan. Maksudnya anak itu di situ, jangan beli buku lagi, dinyalin, udah tulisan udah anak-anak kita nih, itu semangat. Enggak cantik buku tuh Bu. 4, 5, 6 itu baru nggak boleh dicoret. Maksudnya bukan nggak boleh dicoret sih, jadi aset Pak Iman, jadi modal ya, belanja modal. Itu ketentuannya bupati, ketentuannya bos, seperti itu. Jadi kita cantik beli, tapi harus penuh lah. Dibeli dia tahu tuh. Kalau yang 1, 2, 3 itu beli baru-baru terus simpan tuh. Tak apa Bu, tak apa. Kalau gurunya mana? Pak bilang ibu pulang, bilang tidak. Udah, itu 1. Terus seragam sekolah. Jadi mengurangi penggunaan HP tadi. Gimana? Ini Pak. Yang bagus. Oh, maaf ya, tadi belum dulu kan. Izin Pak, saya akan sedikit terkait. Kita kan sekarang ini kan PTNT ini kan tetap muka ya, terbatas. Nah sekarang dibalik, jadi pembatasan pembelajaran menggunakan HP. Menurut saya Pak, itu dari intinya. Jadi iya. kebalikannya, sekarang kan tetap muka nih Bu. Nah sekarang handphone juga kita batasi di rumah supaya tidak. Sekarang ini kan bebas nih, bisa katakan bebas kalau komputer kita berikan handphone. Jadi sekarang kita kurangi apakah 20% atau bagaimana itu menurut saya. Oh jangan Kebalikannya gitu. Jadi kalau misalnya tadi belajarnya misalnya Senin bilangan, nanti ada kita masuk misalnya Rabu juga bilangan, wes monggo, ropo menurut saya Pak. Jadi nggak ada masalah karena pelajarannya sama. Ya. Jadi kalau misalnya ada pun misalnya diberikan ke orang tuanya, oh ini untuk mengingatkan, bisa jadi untuk orang tua aja supaya mengingatkan anaknya belajar. Itu ya. Iya, jadi sekarang ini sangat berbahaya sekali ketika kita mengasih handphone ke anak, soalnya tidak hanya membaca di handphone, kalau nggak tidak kita dampingi, nanti bias anak jadi
Ya, ketagihan. Kita mungkin mengurangi lah ya. Nah, mengurangi handphone. Kondisi COVID seperti ini. Kalau ada nanti paling momennya berupa WA kayak gini. Ada PR di buku tema 1 sama. Iya. Tema 1 di halaman 5 tolong dikerjakan. Begitu. Begitu. Bukannya kadang-kadang anak kita malu mandi sekarang. Iya. Sebutkan nama kabupaten. Buka Google. Kabupaten di Nah, kalau gitu tadi boleh lah ya. selama ini kalau di siang saya dari kelas 3 ya, saya itu kan sampai sekarang nggak ada nih emang gurunya bapak ibu hari ini anak tolong ditemani belajarnya meski sampai Mas Fian. Oke. Nah materinya ini, nah nanti tolong dikerjakan latihannya yang A saja sama Mas Fian. Nah itu aja. Oh, itu aja ya. Oh, tadi memang nggak menggunakan HP juga ya. Iya. Jadi masuk gitulah. Karena kan beda guru beda nih bang. Iya Bu ya. Ada YouTube juga kita. YouTube itu cuma untuk yang olahraga. Tolong dikerjakan dia kita baca ini lah Pak contohnya dia. HP ini kan memang wajib anak tahu gitu kan, untuk ngasih pikiran. Bukan kita aja sebagai orang tua aja sih. Yang begini bang. Gini kayak ini kita kayak olahraga itu atau bilangan matematika kayak matematika gitu ya. Kamu jelaskan nomornya. Tapi kan kita sebagai orang tua kan nggak punya juga nggak ngerti gitu kan. Nah di itu di YouTube kan belajar. Nah bagaimana caranya kita dampingi aja namanya gitu. Saya tahu dah. Dapat kuncinya ya. Berarti memang ya guru ini beda-beda bang ya. Iya. Guru ini tugasnya kayak ibu tadi. Pas bulan anak yang ibu ini lah ibu lah. Tolong kalian lihat YouTube nih. Pak YouTube. BD 19 sebelum keluar BD 19 keluarlah macam-macam bulan ini. Cinta segitiga ini 6 8. Wah itu. Oh iya bang. Jadi tadi saya kasih masukan ke guru bahwa untuk mulai PPKM ini maka juga tidak perlu lagi seperti itu tapi cukup menyebutkan halaman yang dikerjakan dalam buku juga. Iya. Betul ya? Iya. Itu bedanya. Saya sampaikan dengan guru. Ini satu. Yang kedua yang masalah seragam ini. Seragam sekolah untuk kelas 1 Bapak Ibu sekalian baru semalam kami dapat informasi bahwa tolong didata kembali siswa kita berhubung selama libur ini anak banyak yang berubah bentuk tubuhnya. Iya. Betul. Minta didata kembali. Takutnya nanti data yang kemarin daftar kemarin tidak ngomong apa gitu ya Pak. Karena mau seperti itu. Tolong jadi grup 1 ingatkan saya lagi kembali secepatnya. Tolong di WA nanti Pak Bu ya ukuran nomor sepatu kalau pakai ukur tali berapa senti begitu. Sepatu dari yang terpanjang sampai yang terpendek artinya. Kemudian untuk posko kesehatan, memang dalam MOU kami bahwa kami ada bekerja sama dengan pihak puskesmas tentunya. Terus yang kedua kalau ada anak yang kurang sehat di dalam belajar itu nanti akan kami rekrut supaya tidak kami biarkan di dalam kelas ya. Kami akan singkirkan mereka ke dalam ruangan saya sana. Kalau bisa dihubungi orang tuanya dihubungi, kalau tidak bisa dihubungi kami akan tunggu sampai orang tuanya menjemput. Sementara mungkin kalau sementara mungkin kami akan bisa namanya kela demam kami bisa bawa ke rumah sakit supaya anak itu dapat penanganan lebih puskesmas. Kalau mamanya dia itu agak nampaknya lemah kenapa? Anak kan nggak mau ngomong. Akhirnya mau juga. Tunggu bapak kau, ya. Telepon bapak tahu, telepon bapak kerja, mama. Telepon, kita kami tunggu di jemputan. Begitu. Rumah sakit kalau kira-kira memang keadaannya, kami antar pulang pun bisa. Kemudian untuk jadwal nanti akan disampaikan oleh guru jadwal pembagian tugas ini tadi Pak Bu, Bang. Jadi ada kelompok A, B, A, B, A, B. Inilah kelompok A ini akan bertemu lagi nanti di hari Rabu, hari Jumat. Anak yang masuk ini kan 50% nih jumlahnya kan? 50% dari jumlah kuota murid di kelas. Jadi kalau kelas 1 itu jumlahnya kelas 1A itu ada 28 siswa. Ini A, B juga demikian 28 siswa, C juga demikian 28 siswa, maka ini hari pertama Senin itu ada 14 anak. Ini juga 14 anak, ini 14 anak pada hari Senin. Senin berarti A ya Pak ya? Iya. Ini ya 14. Nomor 1 sampai 14. Terus nomor 15 sampai nomor 28. Nah ini kan 28 ini di kelompok P. Maka dia akan ketemu di
Rabu. Nah, ini Rabu nih. Mana Rabu? Nah, nih ya. Di Rabu. Itu dia. Terus bukan kelompok P, salah. Rabu ya, di Rabu. Nah, itu dia. Jadi kelas Senin itu kelompok A itu 1, kelas 3, kelas 6. Di B-nya 2 ini. Inilah kelompoknya yang akan masuk nanti setiap harinya. Jadi orang tua cukup kemarin anak bapak di kelas 3. Kelas 3 berarti dia masuk hari Senin, hari Rabu, Jumat. Nah, baru tuh Bang. Air lain jangan tahu. Itu ya, maksud yang lain. Paham lah ya, Bu? Paham lah ya. Kalau tak paham saya kasih tahu gurunya. Tapi apa kami Pak, Bu? Itulah, oke. Terus ada juga ada beberapa anak ini sampai sekarang tuh kami informasi nggak jelas. Masuk, tak tahu. Juga tak ngantar. Ada nih. Kelas 6 lagi kadang-kadang. Ada Bu. Jadi mau saya berhentikan tak sampai hati. Nggak diberhentikan, tapi tak masuk. Tugas ditanya iya tak antar sampai sekarang. Datang ke rumahnya iya Pak, iya tak antar sampai sekarang Bu. Aduh, jangan mikir-mikir nak berhentikan. Tak kesian pula kelas 6. Paling belajar 5 bulan. Ada selanjutnya ini. Tadi kan udah sepakati deh Pak ya, kalau anak yang Seninnya masuk, berarti nggak yang daring tidak lagi gitu ya Pak ya. Nah, ada anak yang sakit nih Pak contohnya. Nah, hari Senin itu ada anak sakit 3 orang contohnya ya. Nah, anak yang sakit 3 orang ini berarti dia kan hari Rabunya tidak belajar lagi. Nah, hari Jumat dia baru masuk, berarti materi baru ya di Jumatnya. Nah, untuk anak yang sakit tadi yang di rumah tadi, seharusnya kan dia belajarnya hari Senin. Karena dia sakit, nanti dia masuknya lagi hari Jumat. Nah, kebetulan Jumat itu kan materi baru. Nah, pertanyaan saya, bagi anak yang sakit tadi ini, gimana cara pembelajarannya? Apakah gurunya ngasih tugas? Bagaimana cara gurunya menerangkan gitu? Karena anak yang online offline tadi kan diterangkan tuh. Nah, itu Pak itu yang pertanyakan Pak. Sebenarnya itulah mengantisipasi saya tadi itu ngomong yang datang hari H di sekolah itu dia belajar tatap muka, dia dijelaskan materinya. Yang di rumah daring, tujuan awal di kepala saya itu gitu, seandainya lah ada yang berhalangan, tapi ada harapan kita kan ingin membatasi tadi kan Bu, maka cukup dengan menyebutkan halamannya. Jadi Bang ya, halamannya kamu kerjakan di buku tema 3 halaman 8 sampai halaman 9 kerjakan. Nah itu pun tugas itu pun nanti kan dijelaskan kembali pada hari berikutnya tuh. Kalau anak yang sakit ya terpaksa dia hanya berupa tugas yang datang nanti jadi nilai kan gitu. Tak pula nilai itu nanti udah dijelaskan nilai dari nilai enggak. Makanya saya minta buku-buku nilai anak itu dari konten tuh lo nggak tahu. Jadi Pak kalau hanya tugas anak yang sakit berarti tidak mendapat keterangan pembelajaran dari gurunya. Nah itu artinya nggak dapat. Jadi intinya gini. Pembelajaran yang masuk anak yang belajar dengan gurunya dengan anak yang di rumah itu pasti akan berbeda. Nah, untuk dia masuk hari selanjutnya dia tidak mendapatkan lagi penjelasan pembelajaran di hari pertama. Karena dia masuk hari keduanya dia kan udah pembelajaran baru. Nah, menurut saya pendapat saya gini, bagaimana kalau anak yang sakit tadi mungkin sakitnya kan nggak banyak orang gitu kan, paling 1 atau 2 orang gitu kan, dimana gurunya pas dia masuk hari kedua coba mungkin masuknya pulangnya jam 11 contohnya, mungkin 15 menit gurunya bisa ngajarin yang sakit tadi materi sebelumnya, boleh nggak kayak gitu hanya khusus anak-anak yang sakit tadi biar dia jelas juga apa materi yang diajarkan tentang awalnya di hari pertama gitu. Kalau itu kalau dulu lah masih normal itu kan anak saya datang normal. Nah, kenapa ya? Normal kita datang normal. Anak saya tak datang hari ini pelajaran matematika ketinggalan anak kita nih. Oh gitu, tinggal nih penjelasan tentang matematika itu. Bagaimana nih? Karena berprinsip guru gara-gara satu aku tinggal ke materi yang 10-20 anak nih. Tapi kata ibu tadi kan bagusnya setelah jam pulang mamanya. Nah kalau memang ada permintaan seperti ini kan apa nih mewakili orang tua nih permintaan bapak ibu ini sedemikian rupanya. Oke, catat dalam notulen kami nih. Saya sampaikan di dalam
forum guru. Bagian satu. Ya, karena guru itu kan pulangnya kan kalau aturan itu kan itu jam 2. Nah, boleh masalah. Jadi ada kerja guru sedikit, ada guru ngantuk. Ayo. Nah, tapi bapak ibu pun memahami ya, jangan nanti ibu ini nyampaikan, datang ibu yang ada hadir ini tiba gini. Lama pula Pak Saudari itu, jam 11 janjinya, jam 12 ke anakku. Nah, itu kan, jangan sampai seperti itu. Nanti kami sampaikan di dalam forum WA grup lah Bu ya. Bagi anak ibu yang tidak datang karena sakit, alasan sakit, maka pada pelajaran berikutnya dia pulangnya agak lambat untuk kami sampaikan materi yang tertinggal kemarin. Ya, iya deh, betul ya. Oke, sekarang itu aja. Lagi. Ada gini ya, boleh Pak udah mabuk. Hah? Masing-masing ya Bu. Dikasih masing-masing. Tapi kalau ibu mau, yang datangnya mau boleh juga kalau dia mau. Boleh. Udah pulang lagi ya. Bagi aja. Yanti. Mana Yanti? Iya. Tapi kalau sekolah intermediate boleh. Ya emang itu Bu, kadang-kadang kendala-kendala kita di sekolah itu kadang-kadang banyak lah. Cuma kadang-kadang orang tua mau menyampaikan itu entah macam mana, segan, entah dia malu, tak tahu jalur, nak nanya sama siapa. Kepala sekolahnya muka sengak gitu lagi nih, mukanya. Saya lagi kadang-kadang. Saya duduk itu pokok sawo tuh aja Bu, kalau duduk pagi itu nggak pernah mana-mana. Saya duduk situ lah. Kadang orang tua nanya saja, Pak mau nanya, kalau sekolah mana ada di kantor sana. Bapak bukan, saya penjaga. Semua sapu. Udah pulang ke rumah lagi kan itu mobil yang selalu ke rumah. Pakai celana pendek, pegang belak mesin gerenda, pegang belak semen, kadang pegang cangkul pula, ada tahu diam. Ya saya gitu, siapa sih murid-murid saya ini? Nih, kan ya? Gak murid saya yang merendah ya? Bukan ya? Nih murid naikan bapak juga. Nih, makanya saya dulu di mobil 13 tahun, kacau betul. Dari sini ngajar, semua 13 tahun di mobil balik ke sini. Ya Allah. Waalaikumsalam. Atas waktunya ya, di sini saya mau saran aja nih Pak ya. Saya sebagai salah satu orang dari kesehatan. Ini kan bakal ada tatap muka untuk murid-murid kalian. Sementara itu dari awal rumah aja udah protokol kesehatan harus kita pakai masker, yang antar juga harus pakai masker, di sekolah disediakan termometer, desinfektan atau segala macam. Di sini saya upaya jadi wali muridnya. Kalau misalnya kita tahu sendiri anak kelas 1, kelas 2 itu bagaimana, misalnya gini Pak. Mereka udah jumpa kawan aja udah say hello gitu. Nah, jadi mohon sekiranya untuk guru dari kelas 1 sampai kelas 3 benar-benar dipantau anak muridnya. Sementara kan ada Bu ya disinfektan segala macam. Saya kira itu aja sih Pak. Terima kasih. Itulah di awal pembicaraan saya tadi. Saya bicara awal-awal tadi kan. Bangku kan dua-dua semua dari awal kan. Saya bilang gurunya, Bu, saya fungsinya. Guru saya selama pembelajaran itu maka pembelajaran itu kan guru bertanya juga. Kelas 1 itu sampai kelas 3 itu 100 berapa jam? 90 menit. Enggak, yang bilang aturan bupati itu 120 menit. Dia ada lebih harusnya 180. 60 harusnya ya.
jumlahnya jam tuh, dia bilang kemarin tuh, itu saya sebenarnya jelaskan kemarin dengan guru-guru Pak Bu. Jadi ada 10 menit itu jumlah jam pelajaran begini, 2 jam itu kan kalau hitungnya 120 menit. Tapi dibikin di sana namanya 130 menit. Oh. Ini pemetiknya bukan salah. Oh, Terus gitu. 3 jam dibikin itu 190 menit. Bupati ini, edaran Bupati, itu bukan salah. Dia punya maksud, ada waktu 10 menit itu anak untuk istirahat. Istirahat apa? Nah, istirahat itu untuk anak kalau mau minum, kita bikin kesepakatan jadi guru. Anak-anak ada yang bawa bekal? Ada apa? Ada Bu. Oke, kalau ada nanti ada waktu 10 menit untuk kita minum. Oke nak? Oke, tapi dengan syarat tidak boleh jalan sana dan tidak boleh jalan sini. Itu ucapan guru apabila guru ada di sini duduk. Tapi kalau guru sekarang istirahat, ibu mau ke kantor mau minum juga, selesai anak nih. Hidup guru panjat-panjat, lari-lari, lah, begitu gendong lah ada pula. Kok itu saya tak mau. Dulu selama pembelajaran guru tidak boleh tinggalkan kelas. Saran ibu dari itu tadi ibu ya. Bagus. Jadi saran ibu itu jadi masukan juga Bu Yeti. Nah, jadi ada penegasan dari orang tua. Jangan sampai nanti kalau orang tuanya balik, tadi di sekolah dipancing. Tadi di sekolah udah makan anak ya, istirahat, ada gurunya. Iya mak, gurunya kan pergi mak. Aku jemput anakku mak. Oh kami gembira. Tangkap anak ini. Ada mamanya mancing ini pembicaraan. Jadi kumpul-kumpul bang? Iya, memang brengsek para isu. Ih, pada bilangnya nggak kumpul-kumpul. Oh gitu. Nah ibu ya, ada ya. Kami sudah tegaskan dulu dan pulang dulu, kita nanti ada pembicaraan terakhir. Oke, terima kasih Bu masukannya Bu. Nah, jadi kalau mamanya anak itu juga sakit, kami tidak pernah maksa. Bilang aja Pak, anak kami tidak enak badan. Nah, itu lah. Kami akan jangan pula nanti dipaksa. Tapi anak-anak kadang-kadang sekarang yang minta ampun memang Pak. Dia mau sikit, tak mau cuma kau nak ini, mau sekolah ini. Saya rasa itu aja Bapak Ibu sekalian. Kalau memang tidak ada lagi, nanti jika ada tambahan, ada masukan lain yang kira-kira perlu disampaikan kepada kami pihak sekolah, nah, kami silakan mau bikin surat tertulis boleh, mau pakai WA juga boleh Pak Bu ya. Jadi kami akan tanggapi yang tidak baik, kami akan buat. Kalau memang nanti kami juga ada kekeliruan dalam bekerja, Bapak Ibu sekalian juga kami mohon teguran, jangan dibiarkan. Saya juga ditegur, enggak pernah marah saya Pak Bu. Pak, saya rasa Bapak ini kurang tepat. Anakmu, mana murid kami itu nyebrang sana susah, bahaya Pak. Antaran saya langsung ke atas Pak. Ya antar nggak apa, Bapaknya pakai masker, antar aja. Tapi kalau ditugaskan di situ, maka supaya jangan semuanya ikut. Satu diizinkan, semua ikut gitu. Atau pengawasnya kurang Pak. Apa? Anak kami turun lambe, muka pengawas yang jemput tuh. Nah, kalian tahu itu kami. Jadi kami senangannya. Saya rasa itu aja Bapak Ibu, saya mohon maaf mungkin telah menyita waktunya, menyita pekerjaan sehingga harus bincang-bincang di sini. Semata-mata kalau saya hanya untuk niat baik untuk bisa pertemuan depannya itu lebih lancar tanpa kendala. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan kesempatan ini, sampaikan. Nah, masukannya beberapa orang tua ini sangat berharga bagi kami. Jadi untuk pakaian seragam tadi Bapak Ibu sekalian diingatkan kembali. Nanti dalam waktu dekat mungkin akan ada pendataan kembali. Terus gimana anak kami sekolah nih Pak Bu, bajunya nggak cukup, nggak muat. Pakai baju bebas rapi pun nggak apa-apa Pak Bu, nggak apa-apa, nggak pernah kami itu marah itu. Ya bajunya ada baju kurung, baju batik, baju biasa Pak, baju lebaran, pakai baju lebaran nggak apa-apa. Yang penting anak, kadang anaknya nggak mau Pak Bu ya, anaknya kulit nangis, mak aku mau sekolah mak beli baju mak, duit dapat duit maknya nih. Pokoknya seperti itu. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Terus yang mau buat itunya tadi mau bawa balik pun tidak apa-apa, nanti baru bawa baca-baca lagi di rumah. Kalau ada yang kurang ditambah. Saya rasa itu aja Pak Bu ya. Saya mohon maaf atas waktu yang tersisa. Nah itu kemarin itulah ada tukang jual baju, katanya mau Pak saya mau nitipkan baju di sekolah. Saya tidak menjual baju, guru bukan suruh jual baju, ini digaji. Tapi kalau mau sampai mau menjual, cari orang kampung sini yang mau. Kemarin katanya siapa Bu? Saya nitipkan Bu Ani ya.
titipkan ke Bu Ani itu. Saya bilang sama sana. Kenapa Bu Ani Pak Bu? Jadi tanah sebelah ini kan ada tanah lebih nih, tanah lebih sebelah pagar nih. Saya kemarin nih Bu, saya minta beli, saya beli uang sekolah maksudnya, 11 juta. uang masyarakat 11. 150.000 per meter ya. Iya. Rencana saya itu untuk musola. Kemarin kan sana musolanya, tapi angan-angannya tinggi kali waktu itu 2 tingkat yang listrik aja, yang masang yang atap pustaka tidak berani kemarin. Komentar-komentar sambil nembangan apa 20.000 buat Pak ya Pak. Nah ya gitulah itu pustaka. Di sini saya beli, tinggal negonya aja belum udah deal dia. Cuma dia bilang nanti kalau ada tatap muka baru dia mau menjual gitu. Kemudian nanti itu saya hubungkan semua, saya rencanakan ini Pak lagi kantin ini mau saya hubungkan semua. Jadi jual kantin itu ibu yang itu tadi itulah tanah sisanya dia itu. Ibu bikin hasil. Jadi kalau ada masyarakat mau jual Pak, itu ibu tidak urusan saya lagi gitu ya. Tadi ketemu saya lagi, saya pengen beli tanah yang 10 kali 6 itu saja untuk sholat itu titik. Tadi cerita lagi memang. Ada masuk-masuk lagi ada. Jadi ada uang sekolah, ada uang wali murid. Nah dulunya tuh masih tersimpan sekitar 15 juta Pak Bu. Ada di sekolah. Pegang guru agama. Bulawi, sekarang Bulawi. Pensiun, kasihkan ke Bu Rahimah sekarang. Itu ya Pak Bu, lebih kurang saya mohon maaf dan saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambul-tambul Bu ya. Lu banyak bendaharanya